Paham ya, teman-teman? Gimana? Di modulnya kan kita hari ini tuh akan membahas tentang struktur dasar dari ADN sama ARN, terus bedanya secara fungsional, persamaannya gitu ya, secara fungsional gitu, dan juga kita akan memahami sentral dogma dalam aliran informasi genetik atau biologi molekuler gitu ya. Hmm, Oke, langsung aja ya. Karena kita mau ngomongin DNA lagi gitu ya, ngomongin ADN, ARN, jadi kan kita harus tahu lagi nih riset DNA gitu ya. Kalau kemarin kita ngomongin sejarah tentang transformasi, hari ini kita akan ngomongin sejarah bagaimana DNA itu ditemukan gitu ya. Kemudian strukturnya itu bisa ditemukan gitu ya. Seperti apa sih gitu. Kenapa kita perlu tahu gitu ya. Jadi tahulah dasar-dasar oh kenapa terdiri dari nukleotida dan lain sebagainya. Nah, seperti yang teman-teman sudah baca di modul yang sudah saya share gitu ya. Em, jadi pertama kali itu sebetulnya kita dari sejarahnya mungkin teman-teman tahu hukum Mendel ya, hukum Mendel yang berhubungan dengan persilangan bunga kalau tidak salah ya. Bunga pukul berapa itu yang warnanya putih sama merah terus nanti kalau misalnya dihibridisasi atau digabungkan kemudian ada yang warnanya pink tapi ada juga yang menghasilkan hanya warna putih dan lain sebagainya gitu ya homozigot heterozigot gitu. Nah, dari situ kemudian berlanjut lagi nih riset dari DNA gitu ya. Sebetulnya pada tahun 1869 ini Pak Mischer itu nggak sengaja gitu ya menemukan DNA. Jadi awalnya itu sebetulnya mau mengekstrak protein dari nanah gitu. Jadi teman-teman mungkin tahu ya kalau misalnya luka di perban itu kan ada nanahnya ya gitu. Suka ada nanah nempel gitu di perbannya. Nah, beliau itu mencoba untuk mengekstrak itu. Tapi sebetulnya targetnya itu adalah protein, gitu ya. Jadi dari perbannya yang ada di kliniknya itu sama beliau itu mereka ekstrak, dicuci pakai alkohol gitu ya. Kemudian dibersihkan pakai pepsin, sebuah protease atau enzim untuk memecahkan protein. Karena kan awalnya tujuannya beliau untuk memperoleh protein gitu ya. Kemudian dicuci pakai basa dan asam, ternyata senyawa yang diperoleh ini tahan gitu ya dari enzim pemotong protein pada saat pencucian pepsin itu. Nah, dari situ ditemukan ini si DNA, dulu namanya belum DNA. Dulu namanya itu masih suatu senyawa yang dia itu tinggi kadar fosfatnya, gitu kan. Tinggi kadar fosfatnya. Nah, karena dia tinggi kadar fosfat dan ternyata dia tuh cenderungnya asam, gitu ya. Sifatnya bersifat asam. Kemudian ternyata dia menemukan itu adanya di nukleat gitu ya, di inti sel gitu ya. Karena dia nemunya di inti sel, kemudian dia menamakan senyawa itu sebagai nuklein. Yang kemudian oleh peneliti-peneliti berikutnya itu disebut sebagai asam nukleat seperti itu. Jadi belum ketahuan nih DNA atau RNA atau seperti apa. Yang jelas itu adalah senyawa asam yang ada di inti sel itu. Nah, kemudian eh, di tahun 1919 gitu ya, ada yang melanjutkan penelitian dari Pak Mischer, itu namanya Publius Levin. Jadi beliau ini menemukan susunan dari senyawa yang ditemukan tadi. Nah, ternyata senyawanya itu tersusun dari ada basanya gitu ya, kemudian ada gulanya gitu ya, dan juga ada gugus fosfat. Jelas ya, si gugus fosfatnya itu. Jadi ada fosfat, ada gulanya, kemudian ada basa nitrogennya. Nah, beliau juga menemukan ada basa nitrogen itu yang kemudian disebut sebagai basa purin dan juga basa pirimidin. Seperti itu. Purin itu ada beliau menemukan adenin dan guanin dan dia terdiri dari dua cincin
Satu cincin benzen, satunya cincin 5 apa 4C gitu ya, dengan gugus amin. Dan yang kemudian yang untuk yang pirimidin itu dia hanya terdiri dari satu cincin saja gitu ya. Nah, ini masih belum ketahuan nih yang mana DNA, yang mana RNA. Pokoknya beliau menyatakan bahwa basa nitrogen itu ada purin dan pirimidin, yang purin terdiri dari adenin dan guanin, yang pirimidin terdiri dari sitosin, timin, dan juga uracil. Itu tahun 1919 oleh Pak Levene. Gitu. Nah, terus ada yang kemudian penasaran gitu ya, lalu bagaimana sih ketersebarannya, jumlahnya, kayak gitu ya di asam nukleat itu, si asam nukleat di dalam sel. Nah, tahun 1950 ada peneliti Erwin Chargaff gitu ya, yang kemudian beliau melakukan penelitian menggunakan kromatografi kertas. Teman-teman bisa lihat gambarnya ya di sini ya, kromatografi kertas gitu. Prinsipnya sama seperti teman-teman waktu SMA yang meletakkan ya, meletakkan atau meneteskan zat warna di kertas. Habis itu teman-teman apa namanya, cemplungkan lagi, masukkan ke dalam air. Kemudian nanti mereka akan terpisah warna-warna itu gitu ya dari tinta-tinta itu. Gimana? Ada yang pernah nyobain waktu SMA? Halo. Iya. Jadi konsepnya sama. Jadi nanti ketika ada apa namanya, ketika sudah ada eluen atau elusi, sebentar ya. Ketika ada elusi atau si zat warnanya itu sudah berjalan gitu ya, nanti itu berdasarkan jarak retensinya. Jadi semakin jauh jaraknya itu kemudian beliau tandai sebagai A, B, C, senyawa A, B, C dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, di sini beliau menemukan dari keempat basa yang ada gitu ya. Beliau mencoba dari beberapa spesies gitu ya. Ada yang dari eukariot, ada yang dari prokariot, seperti itu. Nah, ternyata jumlah dari jumlah dari pasangan antara purin pirimidin gitu tuh ada yang hampir mirip. Jadi antara purin adenin dengan pirimidin timin itu jarak retensinya mirip gitu ya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini tuh jaraknya mirip gitu. Kemudian yang purin guanin, yang pirimidin sitosin itu pun juga mirip, hampir mendekati gitu ya. Nah, kemudian dari sini beliau membuat suatu aturan gitu ya, menyimpulkan gitu ya, yang kemudian menjadi suatu aturan Chargaff gitu. Bahwa setiap makhluk hidup itu jumlah antara basa puri dan pirimidinnya itu berbeda. Kayaknya teman-teman lihat di sini. Human sama lalat buah ini beda ya. Kemudian dengan gandum, dengan bakteri itu beda jumlahnya. Gitu. Nah, tapi kemudian ada hal lainnya gitu ya di Chargaffro bahwa antara adenin sama timin itu jumlahnya hampir sama, guanin dan juga sitosin jumlahnya hampir sama. Sehingga secara tidak langsung jumlah basa purin gitu ya, adenin guanin dan jumlah basa dari pirimidin, sitosin sama timin itu adalah sama gitu. Jadi dari situ beliau bisa menyimpulkan bahwa adenin timin itu suatu pasangan dan guanin sitosin itu adalah suatu pasangan kayak gitu ya. Jadi ternyata yang ditemukan di sini yang kemudian diekstraksi itu adalah DNA. Nah, dari sini gitu ya, jadi makin penasaran nih, kok bisa mereka berpasangan?
Terus padahal strukturnya itu ada tadi fosfat sama gula. Nah, kemudian di tahun 53 ini rame lah ya, beberapa peneliti untuk menemukan sebetulnya strukturnya DNA ini seperti apa sih gitu. Jadi yang pertama kali itu Pak Linus Pauling sama Pak Robert Corey. Jadi Pak Linus Pauling ini kebetulan adalah mahasiswanya Pak Robert Corey gitu ya dulu. Dulu itu adalah mahasiswa fellow students-nya oleh Pak Robert Corey. Nah, dia ini kan orang kimia banget ya. Paham orang biokimia kalau nggak salah. Beliau paham betul gitu ya berdasarkan bagaimana menghitung jarak antar molekul, sudut ikatannya, sehingga diperoleh elektronegativitas yang seperti apa, kayak gitu. Nah, dari struktur yang pertama kali ditemukan oleh Pak ini, siapa namanya? Pak Levin gitu ya. Kemudian beliau menghitung. Nah, jarak-jarak antar atomnya gitu ya, kira-kira kalau misalnya strukturnya seperti ini, sudut ikatannya seperti ini, berarti nanti kira-kira struktur tiga dimensinya seperti apa, seperti itu. Nah, ternyata kemudian beliau berdua ini menyatakan bahwa struktur atau model tiga dimensi dari DNA itu adalah triple helix, gitu ya, tiga helix gitu. Ini sebetulnya ada tiga gitu ya, tiga helix gitu. Kemudian melingkar ini. Kita kasih warna apa ya? Kita kasih warna kuning deh. Nih, tiga helix nih. Ada satu, dua, tiga gitu. Nah, kenapa bisa tiga helix? Itu yang menjadi, jadi menurut beliau-beliau ini yang menjadi tulang punggung dari DNA. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini, itu adalah gulanya, si gula gitu. Dengan basanya itu di luar. Basanya itu keluar, justru yang mengarah ke dalam itu adalah gugus fosfatnya. Seperti itu. Nah, sehingga ketemunya adalah struktur triple helix. Kayak gitu. Nah, ternyata penemuan ini kemudian terbantahkan gitu ya, terbantahkan oleh hasil foto X-ray dari kristalografi DNA yang dilakukan oleh Bu Franklin dan juga asistennya Raymond Gosling gitu ya. Jadi Bu Franklin ini sebetul awalnya beliau itu sama Pak Maurice gitu. Jadi Bu Franklin ini awalnya dia tuh risetnya tuh bareng Pak Maurice. Maurice Wilkins gitu. Tapi karena satu dan lain hal akhirnya mereka pisah gitu ya. Tahulah ya cewek mungkin lebih rapi, lebih pengen yang begini, begini, begini gitu ya. Lebih perfect lah kalau yang namanya cewek. Nah, Pak Maurice ini tuh kebetulan orangnya agak pendiam gitu. Karena tidak sesuai pemikirannya, akhirnya mereka pisah. Terus Bu Rosalind ini ngajak Raymond untuk memfoto DNA yang sudah dikristalkan gitu ya. Ada dua macam gitu ya. Yang satu DNA dalam kondisi kelembabannya rendah gitu ya. Jadi sekitar 0,75 0 sampai 75%. Dan beliau juga ngefoto DNA dalam bentuk kristal yang kelembabannya tinggi. Jadi 75 sampai 100%. Seperti itu. Hasil foto ini teman-teman terkenal banget ya. Kalau misalnya teman-teman lihat gitu kalau di internet sekarang. Nah, terkenalnya itu sebagai foto 51. Seperti di modul ya, saya sudah masukkan juga. Yang paling terkenal ini adalah yang struktur B gitu. Jadi struktur B itu DNA yang dikristalkan dengan kelembapan tinggi gitu. Yang foto ini si Raymond Gosling, tapi yang meng-create semuanya itu adalah Bu Rosalind F. Franklin kayak gitu. Nah, dari sini eh teman-teman mungkin lihatnya ini kayak bentuk X aja gitu ya, dengan ini seperti ini jaraknya kayak gitu. Nah, ini sebetulnya ada perhitungan atomnya gitu. Nah, untuk lebih jelas dan detailnya, teman-teman nanti bisa tanya ke Pak Fajar. Pak Fajar kebetulan beliau waktu S3-nya dulu itu kristalografi.
Nanti teman-teman waktu KIMED ya, kimia medisinal, nah itu bisa tanya-tanya sama beliau. Pak, ini kok gambarnya sebetulnya cuma kayak gini, tapi kok bisa kemudian bentuk struktur seperti ini gitu. Dari mana? Ya, nanti teman-teman bisa tanya sama beliau gitu. Karena saya bukan ahlinya, belum lah gitu ya. Nah, kemudian tapi sayangnya foto ini itu eh, gimana ya bilangnya ya, diambil oleh temennya sendiri sama si teman labnya Bu Rosalind Franklin gitu ya, si Pak Maurice tadi, Pak Maurice Wilkins itu yang ini gitu ya. Udah ada hitungan atomnya, udah ada fotonya, jadi kayak tinggal build up strukturnya aja gitu ya. Nah, si Pak Maurice Wilkins ini kemudian membawa hasil foto yang diperoleh sama Bu Franklin, kemudian di build up bareng sama dua peneliti ini, Watson and Crick gitu. Jadi mungkin teman-teman dari sekolah waktu SMA sampai sekarang mungkin taunya bahwa penemu struktur DNA itu adalah Watson and Crick gitu. Padahal aslinya bukan beliau gitu. Beliau itu hanya merestrukturisasi aja gitu. Jadi zaman dulu tuh memang apa ya, ya namanya politik tidak hanya di ini ya, tidak hanya di pemerintahan gitu, tapi di penelitian pun juga ada seperti itu. Jadi yang dapat Nobel itu adalah mereka bertiga, Watson Crick dan juga si Maurice Wilkins ini gitu. Karena dulu juga masih seksisme ya, isu-isu bahwa perempuan itu ya masih belum ada apa-apanya lah gitu. Apalagi kalau hubungannya sama penelitian gitu ya, sama riset gitu. Kayak masih dipandang sebelah mata gitu. Nah, tapi saat ini dunia sudah mulai terbuka bahwa memang sebetulnya yang menemukan pertama kali itu adalah Bu Raymond Franklin. Jadi sejarah sudah mulai bergeser lah istilahnya. Ya. Nah, dari situ jadi ketahuan lah gitu ya struktur DNA itu seperti apa sudah ditemukan ya tadi sama Bu Franklin, kemudian dari riset yang sebelumnya juga Pak Chargaff, Pak Levin seperti itu. Jadi dari sini teman-teman bisa melihat perbedaan antara ADN dan juga ARN. Nah, kenapa saya tulisnya ADN dan ARN? Ini supaya teman-teman terbiasa untuk menggunakan bahasa Indonesia gitu ya ketika menulis DNA atau RNA kayak gitu. Jadi kalau misalnya nulis di jurnal-jurnal menggunakan istilah untuk asam nukleat ini, itu harapannya menggunakan yang ini gitu ya, asam deoksiribosonukleat dan asam ribosnukleat gitu. Ya. Nah, dari sini adakah yang bisa melihat perbedaan secara struktural gitu ya antara ADN dan juga ARN gitu. Selain dari bentuknya, kalau misalnya ADN ini adalah double helix dan yang ARN ini single helix. Silahkan, siapa yang bisa? Kalau lihat dari gambar aja, gimana? Adakah? Izin, Adakah? izin jawab Ibu. Boleh sebentar. Sebut nama ya, soalnya saya nggak bisa sebelah-sebelahan. Kalau misalnya pakai laptop kan bisa. Mm-mm. Siapa namanya? Jessica Febriana Lovita dari kelas B umum Ibu. Oke, gimana? Mohon izin ya Bu kalau salah Bu. Mm-mm. Gak apa-apa. Jadi Kelas kalau apa? B ADN umum ya? B umum. Oh, B umum. Oke. Jadi kalau ADN itu Bu saling berpasangan Bu anunya Apanya? antara adenin timin itu nah Bu. Mm-mm. Apa itu? Adenin timin itu apa? Eh, Tadi. Bahasanya Ibu. Basa. Oke. ayo.
Itu Kalau siapa yang tadi? Suaranya siapa tadi tuh? Katila. Oke. Terus Kalau yang apa lagi? kalau kalau yang ARN Bu tidak berpasangan Bu bahasanya. Oke, bahasanya ini tidak berpasangan. Kalau yang ini berpasangan gitu ya. Terus apa lagi? Saya bisa nggak sih kalau sebelah-sebelahan, gitu sebelah-sebelahan nggak bisa ternyata. Hmm, Sebentar. Hmm, oh nggak bisa. Oh bisa. Selain itu, apa lagi? Bahasanya berpasangan, bahasanya nggak berpasangan. Terus apa lagi nih yang kelihatan nih? Izin menjawab Ibu. Boleh. Siapa namanya? Nama saya Muhammad Arif Nofrianer Ibu. Oke. Dari kelas? Dari kelas umum A Ibu. Oke. Gimana Arif? Kalau setahu saya ADN itu gugus hidroksilnya cuma satu Ibu. Sedangkan ARN itu gugus Mm-mm. hidroksilnya ada dua. Jadi yang saya tahu gugus Mm-mm. hidroksil itu mempengaruhi eh, stabilitas hidrolisisnya Ibu. Oke. Gugus Yang saya tahu hidroksil yang dimaksud ini posisinya ada di mana? yang warna biru itu Ibu. Yang warna biru. Kalau dia Ini. kalau yang di ADN itu warna biru. Iya Ibu. Ini. Kalau Yang 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 di ARN ini gitu ya. ya, ya Ibu. Jadi Jadi kalau yang di ketika ADN ada satu, kalau di Mm-mm. Oke, jadi kalau misalnya di ARN hidroksilnya ada dua, di gulanya gimana? Tadi. ya, kenapa Ibu? Iya, ketika gugus hidroksilnya ada dua, pada gula ribosnya itu, kemudian seperti apa? Efeknya apa dengan struktur? Tadi sudah disebutkan ya, lebih apa? Lebih stabil atau lebih tidak stabil jadinya? Yang dua tuh. Ya. Kalau gugus hidroksilnya ada dua, setahu saya tidak stabil, Ibu. Menjadi tidak stabil. Mm-mm. Oke, kira-kira kenapa kok kalau gugus hidroksilnya banyak jadi tidak stabil? Istilahnya terjadi apa nih? Bakalan terjadi apa nih kira-kira? Degradasi, Ibu. Oke, degradasi apa nih? Degradasi atau proses apa? Hidro, di, Hidrolisis, hidro, Ibu. hidrolisis. Jadi kalau sering atau terlalu banyak hidrolisis itu menyebabkan strukturnya dia cenderung labil atau jadi tidak stabil gitu ya. Oke, thank you Arif. Oke, tadi berkenaan dengan bahasanya juga nih gitu ya. Nah, 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 kalau yang bisa teman-teman lihat di sini lagi, perbedaan bahasa dari DNA dan juga RNA, ada apa lagi yang berbeda di bahasa apanya yang berhubungan sama stabilitas juga. Berat banget ya? Berat. Anu dikasih cup satu-satu. Berat. Hmm. Gimana? Yang DNA sama RNA, kalau teman-teman lihat di modul dan juga di gambar, apa tuh bedanya?
Apa tuh? Apa tuh? Ada yang bisa bantu untuk menyampaikan ke teman-teman yang lain? Gimana? Izin menjawab, Ibu. Boleh. Siapa Kak ini? Jessica, Ibu. Oh ya, Jessica. Jessica kelas B Izin ya? men ya, Ah, ah. benar. Gimana? Gimana DNA Jessica? sama DNA sama RNA sama-sama punya satu cincin, Bu. Untuk bedanya, Mm-mm. kalau misalnya yang DNA itu ada gugus metilnya, kalau yang RNA-nya nggak ada, Bu. Di basa nitrogen apa nih? Urin atau pirimidin yang dimaksud? Piramidin, Ibu. Yang pirimidin ya. Oke. Yang mana nih? Yang basa nitrogen yang pirimidin tapi yang apa nih? Kan ada tiga macam nih. Maksudnya gugus metilnya yang mana? Aduh, sebentar. Pirimidin kan Yang berarti yang bawah ya. Heeh. H3C, Bu. H3C. H3C yang dia apa nih? Ini sitosin, timin atau Yang urasil? yang ditimin, Ibu. Oke, di timin ada CH3 atau disebut sebagai apa tadi? Gugus metil. Iya, metil. Gugus metil. Oke, itu hanya ada di DNA atau RNA berarti? DNA. Iya deh. DNA saja. Sedangkan kalau di urasil, gugus metilnya itu berubah ya, hanya menjadi CH saja gitu. Sehingga dengan keberadaan metil ini itu menyebabkan struktur DNA-nya menjadi lebih stabil apa labil, Jessica? Stabil. Oke, ayo stabil atau labil? Insya Allah stabil. Insya Allah stabil. Oke, lebih stabil ya, seperti itu. Jadi kestabilan dari struktur DNA tadi yang pertama itu adalah ketiadaan hidroksil gitu ya di gulanya gitu ya. Dan yang kedua itu adanya gugus metil pada basa basa pirimidin untuk yang timin gitu. Oke, paham ya? Catat ya. Oke, selanjutnya, nah ini kan tadi ada pertanyaan ya, waktu kuis tadi. Tadi kan strukturnya seperti ini nih. Di sini ada si purin gitu ya. Kemudian ada gulanya, ada basa aja. Nah, ketika hanya dua gugus ini, itu kemudian disebutnya apa? Nukleosida atau nukleotida? Apa Bu bisa diulangi tadi pertanyaannya apa? Iya, kan tadi kan yang di kuis kan ada ya soal yang di sini hanya ada gambar si basa nitrogen gitu ya, dan juga hanya ada gulanya. Jadi kayak bagian ini aja gitu. Nah, kalau misalnya hanya dua gugus ini, jadi bagian basa dan juga gulanya, itu disebutnya sebagai apa? Nukleosida atau nukleotida? Tadi teman-teman jawabnya apa? Gimana? Jennifer Windesi? Gimana? Jennifer tadi jawabannya apa? Atau jangan-jangan bukan dua-duanya? Jennifer boleh di open mic.
Nukleosida atau nukleotida ketika senyawanya hanya terdiri dari gugus basa sama gula. Ini Nukleosida, Bu. nukleosida. Oke, betul ya. Jadi kalau misalnya hanya sampai sini aja, sorry, nggak pakai fosfat, hanya sampai sini aja, itu disebut dengan nukleosida, gitu ya. Tapi kalau misalnya dia sudah ketambahan fosfat, mau satu, mau dua, mau tiga, itu sebutannya dengan nukleotida. Ya, jangan tertukar. Oke, paham ya bedanya ya? Oke, next. Nah, ini yang kemudian disebut sebagai orientasi pembacaan urutan dari nukleotida. Saya ngomong nukleotida berarti ada gugus fosfatnya ya. Nah, mungkin teman-teman pernah membaca ini ada suatu urutan gitu ya. Kemudian ada A, C, G, G, A, T, dan seterusnya gitu ya. Ini kemudian berarti ini bacanya dari kanan kah? Dari kiri kah? Atau baca dari kanan? Dari kiri ke kanan? Atau dari kanan ke kiri? Kayak gitu. Sama halnya dengan teman-teman kalau misalnya sedang membaca buku atau baca kayak gini kan dia dari kiri ke kanan ya orientasinya ya. Nah, DNA itu punya orientasi pembacaan dari ujung 5 ke ujung 3 gitu ya, dari ujung 5 ke ujung 3 gitu ya. Pun juga yang sebaliknya itu dari ujung 5 ke ujung 3. Teman-teman kan bisa lihat ya tanda panahnya di situ. Nah, kemudian jadi bacanya gimana? Kalau dari 5 ke 3 teman-teman lihat pada gambar di sini gitu ya. Itu ini. Jadi G, T, C, A. Seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya saya ada memberikan soal gitu ya, ada dua untai gitu ya, ada untai positif, ada untai negatif, kemudian di atasnya ada urutannya tulisannya seperti ini. Aduh, kok jelek ya? Begini deh, ini positif, ini negatif. Ini 3, ini 5, ini 5, ini 3. Ini A, C, G, G, A, T misalnya. Ini kan berarti kan pasangannya ya. Nah, kalau misalnya saya tanya bagaimana pembacaan urutan nukleotida dari untai yang positif gitu ya, dari untai yang positif gitu. Jadi teman-teman jawabnya apa nih? Ada yang bisa bantu jawab? Silahkan. Urutannya, cara bacanya. Berarti yang mana nih? Kalau misalnya saya minta tuliskan urutan nukleotida yang ada pada untai positif gitu. Ada yang bisa bantu jawab? Dari sebelah kanan, Bu. Dari sebelah kanan. Jadi gimana nih urutannya? Kalau dari sebelah kanan. Jadi T, A, G, G, C, Mm-mm. A. Oke, gini ya berarti ya, email ya. T, A, G, G, C, A. Gitu ya? Iya, Bu. Oke, betul ya email ya. Jadi Ibu, maaf, Bu. teman-teman, hah? Ini saya pakai device teman saya, Bu. Oh, siapa namanya? Saya Angela, Angela Oh, Gabriela. oh Angela Gabriela. Oke, soalnya di tulisan situ namanya email. Ya, Bu, saya pakai device teman saya. Di rename dulu, biar saya Ya, Bu. gampang. Oke, ya. Berarti nanti kalau misalnya saya tanya yang negatif, yang untai negatif, itu berarti yang dari sini, dari 5 ke 3 ke sana. Gitu ya. Jadi urutannya adalah T, G, C, C, T, A. Kayak gitu. Jadi teman-teman perhatikan betul-betul di mana posisi ujung 5, di mana posisi ujung 3-nya. Gitu ya. Oke. Nah,
Kalau yang gambar sebelah kanan ini itu adalah orientasi pelipatan dari DNA helix yang tadi kan digambar dari hasil fotonya Bu Franklin, gitu ya. Kan ada DNA yang bentuk A sama DNA yang bentuk B, gitu. DNA A itu ketika kristalografinya itu dalam kelembapan yang rendah. Kalau yang B itu pada saat kelembabannya tinggi. Mungkin teman-teman udah baca ya di modul, kalau misalnya sebagian besar apa sih orientasi memutarnya dari helix DNA itu, gitu ya, itu adalah menggunakan aturan tangan kanan. Jadi di bagian ujung ibu jari itu adalah tulang punggung. Apa sih Bu tulang punggung? Nih, kenapa disebutnya tulang punggung? Karena dia bagian untuk core-nya, gitu ya. Tulang punggungnya itu terdiri dari si ini senyawa, gugus gula sama fosfat. Ini adalah tulang punggungnya, gitu ya. Kemudian yang kemudian berikatan kan si basa nitrogen, gitu. Jadi kalau bisa digambarkan, ini ibu jarinya, gitu ya. Ini adalah si jari-jarinya, kayak gitu. Yang kemudian melipat, gitu. Nah, apa ya gambarnya kayak gini ya. Jadi ini adalah, jadi kalau misalnya core-nya dari si nukleotida dari DNA itu gugus apa aja nih, gitu. Dia terdiri dari gugus gula, pentosa, dan juga gugus fosfat. Ya, gula dan ini fosfat gitu. Kemudian dia melipat, jadi tangannya seperti ini gitu ya. Tangannya begini, kemudian jempol gitu ya, ini jempol. Ya, gitu ya. Nah, itu teman bisa praktekkan. Sama kayak fisika tentang magnet ya. Kalau misalnya teman-teman masih fisika magnet dengan aturan tangan kanan gitu. Jadi ini yang arahnya ke atas gitu kan, berarti orientasinya yang ke atas itu